ketika hendak menggesekkan ke leher. Jeritan itu terdengar kembali, "Ampun, Pak!" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu kisah yang datangnya dari salah satu pengantar pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Mas Tony. Dia bersama temennya yaitu Eko. Eko datang ke rumah Tony menceritakan segala keluh kesahnya yang tak jauh dari masalah ekonomi. Eko yang dijelaskan oleh Tony, dia itu salah satu seorang wirausaha yang mengalami kebangkrutan di tahun 2009 sampai Eko itu jatuh di titik paling minus itu di tahun 2010. Yang diceritakan Eko ke Tony, minusnya itu bukan soal masalah uang, tapi yang paling menonjol itu soal harga diri dari salah satu keluarga istrinya yang berharap Eko itu bisa menafkahi secara lahir batin, secara segala keinginan dari istrinya. Dan masalah itu juga bukan hanya dari orang tua istrinya. Sebut saja namanya Mbak Lisna. Mbak Lisna ini istri dari Mas Eko yang menuntut segala kebutuhannya itu lebih dan lebih. Apalagi dengan orang tuanya yang memang basicnya itu orang kaya, orang yang berkecukupan. Melihat kondisi anaknya yaitu Lisna dengan keadaan Eko yang waktu itu jatuh di titik paling bawah, rumah yang ditempati itu harus dijual dan dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Di sini orang tuanya Lisna itu sangat tidak terima. Bahkan Lisna itu diminta balik lagi ke rumah orang tuanya. Dengan keterpaksaan Eko pun ikut dengan Lisna. Tapi di dalam tempat tinggal orang tuanya Lisna, bukan hanya orang tuanya saja ataupun Lisna, tapi dari seluruh keluarganya itu mengintimidasi Eko. Jadi seakan-akan apa yang pernah dibangun oleh Eko selama bertahun-tahun dengan ketiga anaknya, semuanya itu seakan-akan lupa ataupun tidak membekas di keluarganya Lisna. Padahal dari rumah yang dibangun untuk orang tuanya Lisna itu hasil dari Eko. Tapi seakan-akan mereka itu tidak mau terima kalau Eko itu hancur. Disitulah awal mula Eko datang ke tempat Tony, meminta bantuannya untuk mencari dukun yang bisa memberikan solusi dengan cara lewat pesugihan. Bersama Tony, Eko mencari informasi satu persatu di mana tempat dukun yang paling sakti, dan ketemulah di salah satu wilayah di selatan Jawa Tengah. Di situ dia ketemu dengan Mbah Tejo. Dengan Mbah Tejo, semua permasalahan itu diceritakan ke Mbah Tejo, dan jawaban dari Mbah Tejo, ada satu hal yang harus kalian persiapkan. Ini Mbah Tejo ngomong sama Tony dan juga Eko, tapi Tony itu memasrahkan dia Mas Eko yang ingin melakukan ritual. Dan Mbah Tejo pun fokus ngomong sama Eko, jadi kamu Eko yang mau melakukan ritual. Iya Mbah, tapi kamu harus tahu, setiap apapun yang akan kamu dapatkan itu ada timbal baliknya. Ada yang harus kamu bayar, tidak dalam bentuk apapun. Apalagi ini usaha atau kekayaan yang akan kamu dapatkan itu sangat luar biasa. Si Mbah cuma pesan sama kamu, kamu siap enggak? Maksudnya apa Mbah? Tanya Eko. Timbal balik yang saya maksudkan atau ganti dari kekayaan yang akan kamu dapatkan nanti, harus ada nyawa yang harus kamu tumbalkan. Memang bukan si Mbah yang meminta tumbal, tapi yang sering-sering datang ke sini setelah selesai ritual akan ada salah satu keluarganya yang meninggal. Dalam batin Eko, dia kepingin menumbalkan mertuanya. Tapi sewaktu Eko ini menanyakan ke Mbah Tejo, Mbah, kira-kira siapa Mbah yang bisa saya tumbalkan? Orang tersayang ataupun orang terdekat yang paling kamu sayang. Gimana Mbah kalau mertua saya? Perasaan kamu gimana? Saya melihat kamu benci sama mertua kamu, itu belum bisa.
Lah terus siapa Mbah? Yang paling kamu sayangi di antara keluarga kamu siapa? Anak saya Mbah. Bisa kamu serahkan anak kamu? Bingung Eko ketika diminta sama Mbah Tejo untuk menyerahkan anaknya. Gimana Mbah ya? Sementara Tony, terserah kamu Eko. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Ini Tony mendengar percakapan antara Mbah Tejo dan juga Eko. Akhirnya kesepakatan pun disepakati oleh Eko bahwa anak terakhir, yaitu anak ketiga dari Lisna, siap ditumbalkan. Dan ritual pun akhirnya langsung dilakukan oleh Eko bersama Mbah Tejo. Ritualnya itu yang dilakukan oleh Eko, Tony itu menunggu sampai hampir 2 hari 2 malam. Tapi di malam ketiga, Eko keluar dari tempat ritualnya. Dan saat malam terakhir ritual yang dijelaskan oleh Mbah Tejo, ritualnya itu 3 hari 3 malam. Saat malam terakhir sekitar jam setengah 1 dini hari, Eko bersama Mbah Tejo dan juga Tony yang menunggu Eko selesai ritual selama 3 hari 3 malam, menemani Eko bersama Mbah Tejo ke belakang rumah Mbah Tejo. Dan di belakang sudah ada beberapa ayam-ayam yang sudah dikurung dan Eko diminta memilih salah satunya. Dan Eko memilih salah satu anak ayam. Dan anak ayam pun itu diangkat oleh Eko. Ini yang kamu pilih Eko. Sekarang kamu pegang bersama Tony dan sembelih ayam itu. Untuk apa Mbah? Ini ritual terakhir kamu. Dan saat hendak menyembelih ayam tersebut, entah dari mana asal usul suara itu muncul dari balik kebun di belakang rumah Mbah Tejo. Dan suara itu sangat jelas suara anak ketiga dari Eko. Tony pun sempat mendengar, kok itu seperti suara anak kamu kok. Iya di mana ya? Tapi mana mungkin anakku ada di sini. Suara jeritan itu terus menerus membuat Eko itu fokusnya hilang dengan anak ayam. Sementara pisau sudah ada di genggaman tangannya dengan kepala yang sudah dipegang oleh Eko. Sementara Tony memegang kaki ayam tersebut. Suara itu semakin jelas terdengar, jeritan seperti orang yang kesakitan. Tapi Mbah Tejo bilang sama Eko, cepat selesaikan ritualmu atau waktu akan berjalan terus-menerus dan kamu batal melakukan ritual. Eko yang sudah memegang kepala anak ayam tersebut, sementara pisau di tangan kanannya, ketika hendak menggesekkan ke leher, jeritan itu terdengar kembali. Ampun Pak, itu nyata didengar oleh Eko dan juga Tony. Tapi Eko tidak menghiraukan suara tersebut. Disembelih itu ayam dan suara itu pun seketika terhenti. Darah itu mengalir. Tapi yang menjadi keanehan bagi Tony, darah anak ayam yang biasanya dilihat oleh Tony itu tidak terlalu banyak, tapi itu darah tidak kunjung berhenti. Mungkin ada sekitar 10 menit Eko dan Tony memegangi ayam tersebut sampai darah itu habis. Ini tetesannya tidak kunjung berhenti. Dalam batin Tony, apakah suara tadi mengartikan bahwa ini adalah anaknya? Anak Eko. Itu dalam batin Tony. Seraya Tony merasakan bagaimana ketika sosok anak yang disembelih, anak ayam yang disembelih Eko. Tapi pada kenyataannya, saat percakapan dengan Mbah Tejo adalah anak yang akan ditumbalkan. Apakah ini perwujudan dari anaknya, yaitu dengan anak ayam? Tony sudah berandai-andai bahwa anaknya Eko yang ketiga yang ada di rumah mertuanya bersama ibu kandungnya akan meninggal. Dan setelah ritual itu selesai, dijelaskan oleh Mbah Tejo, tadi kalian dengar suara anak kalian? Iya Mbah. Maksudnya apa Mbah? Itu tanda anakmu sendiri. Jadi ketika nanti kamu sampai di rumah melihat anakmu sudah meninggal, kamu jangan kaget dan pura-puralah bersedih seakan-akan kamu kehilangan anakmu. Eko seketika itu menangis. Mbah, anakku meninggal Mbah. Iya, sekarang ritual kamu sudah selesai. Laksanakan tugas berikutnya. Kamu harus punya usaha. Dan jangan lupa, setiap tahun kamu harus datang ke sini lagi untuk kesuksesan tahun-tahun selanjutnya. Dan kalau tidak, petaka akan datang ke kamu. Iya Mbah. Dan sekarang silahkan kalian boleh pulang. Permisi Mbah. Itu jam 3 dini hari. Tony bersama Eko dengan motor Tony pulang ke rumah mertuanya
Eko. Dan di halaman rumah sekitar jam 6 pagi, karena perjalanan itu sekitar 3 jam. Jam 6 pagi itu sudah banyak kerumunan di rumah mertuanya Eko. Lisna yang menunggu Eko di halaman rumah ketika melihat Tony bersama Eko histeris. Mas Eko, ini anak kita meninggal, Mas Eko, sini Mas. Berlarian Eko turun dari motor menghampiri anaknya dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Suara tangisan dan juga kesedihan itu dirasakan oleh Eko ketika anaknya meninggal dunia. Tapi dia sudah tahu, dan Tony yang ada di belakangnya menepuk pundak Eko. Kok, sudahlah, ikhlaskan. Semuanya sudah terjadi. Semenjak kematian anak ketiganya Eko, kesuksesan itu pun akhirnya mendatangi Eko. Dari orang-orang yang lama berurusan dengan Eko, itu datang kembali ke rumahnya Eko menawari pekerjaan tanpa modal. Dia diminta untuk menjalankan usaha yang sudah lama ditekuni oleh Eko, dan lewat tangan Eko dalam jangka waktu 3 bulan dia sudah punya modal sendiri. Dia tinggal bersama mertuanya yang saat itu dia berusaha bangkit dari titik minus sampai dia berusaha untuk menutupi segala hutang-hutangnya. Dalam tempo waktu selama kurang lebihnya 5 bulan dia sudah mampu melunasi semuanya. Setelah berangsur-angsur pulih, Eko mulai cari kontrakan. Karena selama tinggal di rumah mertuanya, intimidasi dari mertuanya melihat kesuksesan Eko kembali, dia diminta untuk mencari rumah untuk Lisna. Tapi Eko justru malah memilih untuk cari kontrakan. Mungkin kontrakan itu wujudnya rumah, bukan kontrakan satu kamar, bukan, tapi rumah kosong yang dimiliki oleh orang lain dengan cara sewa selama setahun. Eko itu tidak langsung beli karena dia tidak mau dari lingkungan sekitar ataupun dari keluarganya tahu kalau dia itu bersekutu dengan setan. Tujuan dari Eko ngontrak itu ya memang tidak ada satupun orang itu tahu asal muasal kesuksesan itu dari mana. Itu cara Eko bersama Tony mencari satu rumah baru, yaitu rumah kontrakan. Diajaklah Lisna bersama kedua anaknya. Dan di rumah kontrakan tersebut usaha Eko semakin luar biasa. Tony yang ikut bekerja dengan Eko, dia juga merasakan bagaimana luar biasanya. Sampai mungkin Eko itu punya tabungan itu mungkin jumlahnya bukan hanya puluhan juta, ratusan juta. Itu dalam kurun waktu 2 bulan semenjak dia ngontrak di rumah baru. Itu yang diceritakan Tony. Dan Tony menyarankan sama Eko, kok daripada kamu ngontrak rumah di sini, mendingan kamu cari rumah yang baru. Uang kamu sudah banyak. Dan saran dari Tony ini, Eko mencoba mencari tempat tinggal yang baru. Itu dalam kurun waktu sekitar 8 bulan. Kesuksesannya sudah luar biasa. Tapi jawaban Eko sewaktu dia mencari tempat tinggal baru, dia sempat bilang sama Tony, mungkin nanti Tony, setelah 1 tahun saya harus kembali ke Mbah Tejo. Saya akan berangkat sendiri. Kok sendirian? Kok diajak saya? Saya tidak kepingin merepotkan kamu, dan saya juga tidak mau ada yang tahu siapa yang akan aku tumbalkan lagi. Cukup kamu yang sudah tahu anakku yang ketiga yang sudah meninggal dunia. Jadi dalam batin Tony, Eko memang sudah berniat untuk menumbalkan untuk tumbal keduanya. Dan siapa? Tony tidak tahu. Sekitar 10 bulan, 2 bulan usaha Eko mencari tempat tinggal baru didapatkan oleh Eko. Tapi Tony tidak tahu di mana tempat tinggal yang akan dihuni oleh Eko bersama istri dan kedua anaknya. Usaha yang terus-menerus naik begitu luar biasanya, sampai ada satu hal yang diingat oleh Tony. 1 bulan sebelum dia berangkat ritual ke Mbah Tejo, dia sudah membawa seluruh anggota keluarganya ke tempat tinggal yang baru. Sebulan setelah dia pindah, mertuanya, ibu kandung dari Lisna yang merupakan tetangga Tony, dikabarkan meninggal dunia. Dan itu disaksikan oleh Tony, mertuanya itu meninggal dunia. Dan kematian mertuanya Eko sendiri yang meninggal yang secara tidak wajar. Tony hanya bisa memperkirakan kalau meninggalnya itu dikarenakan ditumbalkan oleh Eko. Karena cara menumbalkan dari Eko ini, dia yaitu mertuanya Eko itu memang orangnya serakah dengan cara memberikan sesuatu yang sangat berlebihan.
dari rumah baru yang dibangun, dari mobil untuk adik kandungnya, dan semua harta benda yang diinginkan mertuanya Eko itu dengan mudah Eko memberikan. Tapi selang 1 bulan, semenjak Eko itu menghilang dari kampungnya sendiri dan pindah rumah yang baru, mertuanya itu meninggal dunia. Dan mungkin itu yang diketahui oleh Tony. Dan terakhir kali 1 tahun lebih 1 bulan, adik kandung dari Lisna juga meninggal dunia. Semenjak kematian mertua dan adik kandung dari Lisna, Tony sudah tidak tahu lagi di mana kabar Eko. Apakah dia menumbalkan istri atau anak-anaknya? Tony tidak berani mencari tahu. Karena Tony pun sangat khawatir dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan dia juga nanti ditumbalkan. Walaupun dia itu teman, tapi ketika orang yang sudah bersekutu dengan iblis tidak akan memandang itu teman ataupun saudara. Bahkan anaknya sendiri saja sudah ditumbalkan, apalagi hanya sebatas teman. Ini yang dikhawatirkan Tony, sehingga Tony tidak mau mencari tahu di mana keberadaan Eko. Dan semenjak tumbal ketiga, yaitu adik kandung Lisna, kekhawatiran Tony. Dulu dia yang pernah bekerja dengan Eko saat dia punya tanggung jawab bersama Eko dan pekerjaan yang dipasrahkan ke Tony. Tony berusaha mengalihkan semua usaha milik Eko ke keluarga mertuanya, karena Tony memang tidak mau berurusan dengan Eko, karena sudah tahu betul bagaimana kelakuannya Eko ketika dia sudah menumbalkan anaknya, mertuanya, dan adik iparnya sendiri. Ini yang diceritakan Tony. Dari kisah Tony ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya, bahwa orang yang sudah bersekutu dengan iblis, dia tidak akan memandang siapapun ketika dia sudah mengincar orang yang akan dijadikan tumbal pesugihannya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng ini akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.